Selamat siang buat kita semua. Di sini kami dari kelompok 5 akan mempresentasikan hasil diskusi kami mengenai aspek keuangan. Yang dimana kelompok 5 beranggotakan saya sendiri Marisa Yusnita Raja Guguk, Redika Sitompul Masri Manalu, dan Francisco Pandiangan. Dan di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian aspek keuangan dan sumber-sumber dana keuangan. Yang dimana pengertian dari aspek keuangan ini ialah aspek yang digunakan untuk menilai keuangan perusahaan secara keseluruhan. Dan aspek ini sangatlah penting juga dengan aspek lainnya. Bahkan ada beberapa pengusaha menganggap justru aspek inilah yang paling utama untuk dianalisis karena dari aspek ini tergambar jelas hal-hal yang berkaitan dengan keuntungan perusahaan. Sehingga merupakan salah satu aspek yang sangat penting untuk diteliti kelayakannya. Dan yang kedua itu sumber-sumber dana. Yang dimana sumber-sumber dana ini ada dua, yaitu modal asing dan modal sendiri. Yang dimana modal asing ataupun modal pinjaman ini merupakan modal yang diperoleh dari pihak luar perusahaan dan biasanya diperoleh secara pinjaman. Dan yang dimana sumber dana modal asing ini dapat diperoleh dari pinjaman dari dunia perbankan, pinjaman dari lembaga keuangan seperti perusahaan modal, asuransi, leasing, dana pensiun, dan lembaga keuangan lainnya. Dan yang ketiga itu pinjaman dari perusahaan non-bank. Dan dari sumber dana yang kedua itu yaitu modal sendiri. Yang dimana modal sendiri ini adalah modal yang diperoleh dari pemilik perusahaan dengan cara mengeluarkan saham baik secara tertutup maupun terbuka. Yang dimana pengertian dari tertutup ini adalah hanya dari kalangan internal pemilik saham sebelumnya. Sedangkan yang terbuka dengan menjual saham kepada masyarakat luas. Dan keuntungan menggunakan modal sendiri ini untuk membiayai suatu usaha adalah tidak adanya beban bunga seperti modal pinjaman. Dan perusahaan hanya berkewajiban membayar dividen. Dan perolehan dana dari modal sendiri biasanya berasal dari setoran dari pemegang saham, dari cadangan laba, ataupun dari laba yang belum dibagi. Demikianlah pemaparan dari saya, akan dilanjutkan oleh rekan saya. Terima kasih. Saya akan menjelaskan tentang biaya kebutuhan investasi. Jadi, investasi adalah penanaman modal di dalam suatu perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Dan biaya kebutuhan investasi ini juga diperlukan untuk membeli aset-aset di dalam suatu perusahaan. Secara umum, biaya investasi itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, biaya pra-investasi atau biaya sebelum investasi dilakukan. Terdiri dari biaya pembuatan studi dan biaya pengurusan izin-izin. Dan yang kedua adalah biaya pembelian aktiva. Jadi dibagi dua, ada aktiva yang berwujud dan ada aktiva yang tidak berwujud. Jadi aktiva berwujud contohnya itu seperti tanah, mesin, peralatan. Dan aktiva tidak berwujud seperti hak cipta, lisensi, dan merek dagang. Dan yang ketiga itu ada biaya operasional. Biaya operasional ini terdiri dari upah atau gaji karyawan, biaya listrik, biaya telepon dan air, nilai pemeliharaan dan pajak. Dan adapun sumber dari biaya kebutuhan investasi adalah modal sendiri atau modal pinjaman atau kombinasi dari kedua modal ini. Inilah sumber dari biaya kebutuhan investasi. Dan materi selanjutnya itu tentang arus kas atau cash flow. Jadi, arus kas merupakan aliran kas yang ada di dalam suatu perusahaan. Melalui cash flow, kita bisa melihat beberapa uang yang masuk ke perusahaan dan jenis-jenis seperti apa yang masuk ke dalam jenis-jenis pemasukan apa yang masuk ke dalam perusahaan tersebut. Dan disimpulkan, arus kas adalah jumlah uang yang masuk atau keluar di dalam suatu perusahaan mulai dimulainya investasi dan sampai berakhirnya investasi. Dan adapun fungsi dari arus kas itu di tiga. Kas digunakan untuk memenuhi kebutuhan tunai sehari-hari, digunakan untuk membayar semua kewajiban yang jatuh tempo, dan yang ketiga, kas juga digunakan untuk berinvestasi kembali. Dan jenis-jenis cash flow atau aliran kas ada tiga. Yang pertama, initial cash flow atau lebih dikenal dengan kas awal. Jadi kas awal merupakan pengeluaran pada awal. Contohnya itu seperti biaya pra-investasi, pembayaran gedung, dan pengurusan surat-surat.
Dan yang kedua ada operasional kas. Jadi operasional cash flow merupakan kas yang diterima atau dikeluarkan pada saat operasi usaha berjalan, seperti penghasilan dan diterima dan pengeluaran yang dikeluarkan. Dan yang terakhir itu terminal cash flow. Jadi terminal cash flow merupakan uang kas yang diterima pada saat usaha tersebut berakhir. Demikian materi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Terima kasih kesempatannya kepada moderator. Saya Mas Irman Lalu akan melanjutkan materi selanjutnya, yaitu tentang kriteria penilaian investasi. Jadi dari kelompok kami mengambil 5 kriteria penilaian investasi. Yang pertama, average rate of return, yang merupakan cara untuk mengukur rata-rata pengembalian bunga dengan cara membandingkan antara rata-rata sebelumnya dengan rata-rata investasi. Yang kedua adalah payback periode, yang merupakan teknik penilaian terhadap jangka waktu pengembalian suatu proyek maupun usaha. Yang ketiga adalah net present value, yang merupakan perbandingan antara kas bersih dengan kas nilai investasi selama umur investasi. Yang keempat adalah internal of return, yang merupakan alat untuk mengukur tingkat pengembalian hasil investasi. Yang kelima adalah Probability Index, yang merupakan rasio dari aktivitas dari jumlah nilai sekarang penerimaan bersih dengan nilai sekarang pengeluaran investasi selama umur investasi. Selanjutnya adalah rasio keuangan. Jadi dari hasil diskusi kami sebelum membahas rasio keuangan, kita terlebih dahulu memahami apa arti dari laporan keuangan. Jadi laporan keuangan itu dalam praktik dalam suatu perusahaan, baik bank maupun non-bank, akan melaporkan seluruh kegiatan keuangannya. Jadi laporan keuangan tersebut akan menggambarkan kondisi keuangan suatu perusahaan sehingga memudahkan untuk menilai kinerja manajemen perusahaan yang bersangkutan dalam perusahaan tersebut. Nah, jadi tujuan dari laporan keuangan itu yaitu memberikan informasi keuangan tentang jumlah aktiva, jenis-jenis aktiva, jumlah kewajiban, jenis-jenis kewajiban, dan jumlah modal. Memberikan informasi tentang hasil usaha, jumlah biaya yang dikeluarkan dengan jumlah biaya yang dikeluarkan dalam periode tertentu. Memberikan informasi tentang perusahaan yang terjadi dalam aktiva, kewajiban, dan modal dalam suatu perusahaan. Yang terakhir adalah memberikan informasi tentang kinerja perusahaan yang terjadi dalam suatu periode dari hasil laporan keuangan yang telah disajikan. Materi terakhir adalah jenis-jenis laporan keuangan. Jadi jenis-jenis laporan keuangan ini ada 4. Yang pertama, neraca, laporan laba rugi, laporan arus kas, dan laporan perubahan modal. Yang pertama, neraca adalah jenis laporan keuangan yang menunjukkan posisi keuangan perusahaan pada tanggal tertentu. Yang kedua, laporan laba rugi merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha dalam periode tertentu. Yang ketiga adalah laporan arus kas. Laporan arus kas ini merupakan laporan yang menunjukkan selama aspek yang berkaitan dengan kegiatan perusahaan, baik yang berpengaruh langsung maupun yang tidak berpengaruh langsung terhadap kas. Yang keempat adalah laporan perubahan modal, yang merupakan laporan yang berisi tentang catatan terjadinya perubahan modal di dalam suatu perusahaan. Baik, sekian dari saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Oke, kita lanjut, yaitu proyeksi neraca dan laporan laba rugi. Dari proyeksi neraca akan tergambar beberapa harta perusahaan, baik harta lancar, harta tetap, dan harta lainnya. Kemudian juga akan tergambar beberapa kewajiban, baik jangka panjang dan jangka pendek, serta modal yang dimiliki
dari periode ke periode. Dengan demikian, suatu neraca yang dibuat untuk beberapa periode akan tergambar apakah ada perubahan dan kalau ada pos-pos apa saja yang berubah, sehingga dapat dianalisis mengapa terjadi perubahan. Adapun proyeksi laporan laba rugi menggambarkan besarnya pendapatan yang diperoleh pada suatu periode ke periode berikutnya. Kemudian juga akan tergambar jenis-jenis biaya yang akan dikeluarkan berikut jumlahnya dalam periode yang sama. Untuk lebih memahami neraca dan laporan laba rugi, ada baiknya kita mengulang kembali pengertian dan komponen-komponen apa saja yang terdapat dalam dua laporan keuangan tersebut. Yang pertama itu neraca atau income statement. Neraca merupakan laporan keuangan yang menunjukkan posisi harta, utang dan modal perusahaan pada saat tertentu. Artinya, neraca dapat dibuat untuk mengetahui kondisi keuangan perusahaan dalam waktu tertentu setiap saat dibutuhkan. Secara garis besar, neraca menggambarkan jumlah harta di posisi aktiva dan jumlah utang serta modal di posisi pasiva. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan yang menunjukkan jumlah pendapatan yang diperoleh dan biaya-biaya yang dikeluarkan dalam suatu periode tertentu. Selanjutnya, pengukuran dengan rasio keuangan. Agar laporan keuangan yang disajikan dapat diartikan dari angka-angka yang ada di laporan keuangan, maka perlu dianalisis. Alat analisis yang digunakan adalah rasio-rasio keuangan. Rasio keuangan merupakan suatu cara membuat perbandingan data keuangan perusahaan sehingga menjadi berarti. Rasio keuangan menjadi dasar untuk menjawab beberapa pertanyaan penting mengenai keadaan keuangan suatu perusahaan. Dengan menganalisis laporan keuangan yang menggunakan alat-alat ukur melalui rasio keuangan, maka seorang manajer bisa mengambil keputusan mengenai keuangan perusahaan untuk masa yang akan datang. Menurut Warsono, kriteria untuk menentukan apakah posisi keuangan suatu perusahaan sehat atau tidak dapat diklasifikasikan menjadi 5 macam. Yang pertama itu rasio likuiditas. Rasio likuiditas adalah rasio keuangan yang menunjukkan kemampuan perusahaan dalam memenuhi kewajiban-kewajiban jangka pendeknya. Rasio terdiri dari yang pertama itu yang current ratio, yang kedua quick ratio, yang ketiga rasio aktivitas. Yang kedua rasio lever atau rasio solvabilitas. Rasio solvabilitas adalah rasio keuangan yang digunakan untuk mengukur hingga sejauh mana aktivitas operasional perusahaan dibiayai oleh utang. Rasio utang terdapat ekuitas. Yang pertama itu debt ratio, mengukur persentase dana yang disediakan oleh kreditur terhadap aktiva total yang dimiliki perusahaan. Yang kedua DER, diukur dengan cara membandingkan antara utang jangka panjang perusahaan dengan modal ekuitas. Yang ketiga yaitu rasio profitabilitas. Rasio profitabilitas mengukur seberapa besar kemampuan perusahaan dalam menghasilkan keuntungan. Untuk mengukur profitabilitas suatu perusahaan dapat dilakukan dengan 5 macam rasio, yaitu gross profit margin, net operating profit margin, net profit margin, return on investment, return on equity. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Demikianlah presentasi kami tentang aspek keuangan. Jika ada tutur kata yang salah, kami meminta maaf. Sekian dan terima kasih.